Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di praktikum basis data lanjut bab 3, yaitu penulisan struktur kontrol. Tujuan dari bab ini adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan menggunakan tabel logika, control block menggunakan nested loops, dan tabel. Mengontrol alur eksekusi PL atau SQL. Alur logika dan statement yang dijalankan dapat diubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Macam-macam perintah if. Ada if then and if then else and if then else if, and if. Penggunaan GoTo tidak disarankan. Penggunaannya berdasarkan penandaan pemberian blok SQL. Mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah cara penulisan perintah if. Di sini adalah contoh jika pegawai dengan get di set manager ID sama dengan 102. If sederhana. Contohnya, jika variabel v_name sama dengan Vargas, maka set job ID SA_REP, kemudian set department number sama dengan 80. Kemudian perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti AND dan NOT. Contohnya, jika vname sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set departemen number sama dengan 60. Seperti ini contohnya. Ini adalah alur eksekusi if then else. Ada sebuah if condition. If condition di mana true akan mengerjakan kondisinya. Kemudian, apabila pernyataan itu salah atau not true, maka mengerjakan aksi yang lain atau else action. Perintah if then else. Contohnya, set variabel boolean v5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Seperti ini. Kemudian if. Ini adalah alur eksekusi if then else. Perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang selanjutnya atau yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Contoh, untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. Seperti ini. Ekspresi case. Menguji variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi bernilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Cara penulisannya adalah seperti ini. Ekspresi case yang kedua. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v-grade dan memberikan hasilnya pada variabel v_appraisal. Ini.
Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi dekode pada SQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi apapun yang berhubungan dengan nilai nol akan memberikan hasil nol juga. Menangani nol yang pertama. Cara menangani nol yang pertama adalah pembandingan yang melibatkan nilai nol, hasilnya juga nol. Kemudian, cara yang kedua adalah melibatkan operator logika dengan nol, hasilnya juga nol. Kemudian yang ketiga, pada perintah kondisional, jika kondisi bernilai nol, maka perintah selanjutnya tidak dijalankan. Ini adalah contoh menangani nol. X sama dengan 5, Y sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y, then menghasilkan nilai 0 perintah selanjutnya itu tidak dijalankan. And if 2, A sama dengan 0, B sama dengan 0. If A sama dengan B, then itu menghasilkan nilai 0. Perintah selanjutnya itu tidak, berarti dijalankan and if. Tabel logika. Ini adalah tabel logika untuk operator logika AND, OR, dan NOT. Kalau AND, jika bernilai true dan true, maka hasilnya juga akan true. Kemudian, jika statement pertama true, kemudian statement kedua false, maka hasilnya akan false. Jika statement pertama false, kemudian statement kedua true, maka hasilnya akan false. Kemudian, jika statement pertama false, statement kedua false, maka hasilnya akan tetap false. Begitupun selanjutnya. Intinya, operator AND ini, jika ingin bernilai benar, maka statement 1 dan kedua juga harus benar. Artinya, jika statement pertama true dan kedua true, maka juga akan menghasilkan nilai true. Kemudian operator OR. Jika statement pertama true, statement kedua true, maka menghasilkan true juga. Kemudian, jika statement pertama true, sedangkan statement kedua false, maka hasilnya akan true. Jika statement pertama false, statement kedua true, maka hasilnya akan true. Jika statement pertama false, statement kedua false, maka hasilnya akan false. Intinya, operator OR ini, jika ada salah satu statement yang true, maka semuanya akan menghasilkan true. Jika null dengan true, maka hasilnya akan true. Kemudian null false akan menghasilkan null. Dan null dengan null maka menghasilkan true. Null dan null menghasilkan null juga. Kemudian not. Not itu seperti ini. Ada true, false, dan false true. Kalau true ya true, false ya false, null ya null. Kondisi boolean. Contoh, apakah ini variabel v-flag untuk setiap kemungkinan nilai v-recorder flag dan v-available flag seperti pada tabel?
Ini adalah v-flag. Titik 2 sama dengan v-order underscore flag and v-available flag. Kalau ini true dan true, maka jawabannya akan true. True dengan false, karena memakai and, maka jawabannya false. Null dengan true, maka akan menghasilkan null. Null dengan false, maka akan menghasilkan false. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara langsung. Ada 3 macam loop, yaitu yang pertama basic loop, itu perulangan tanpa kondisi. Yang kedua for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga while loop, yaitu perulangan berdasarkan suatu kondisi. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop yang akan dijalankan sedikit. Cara penulisannya seperti ini. Seperti pemrograman biasa ya. Ini juga bisa di pause dulu. Kemudian for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. Note, gunakan for jika jumlah iterasi diketahui. Cara penulisannya seperti di bawah ini. Nah, untuk perulangan for itu digunakan jika iterasinya udah diketahui. Contohnya juga seperti ini. Ini adalah perulangan for. While loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Gunakan while jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Berbeda dengan for ya, kalau while ini setiap perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada tiap iterasi. Seperti ini. Nested loop dan labels. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dengan perintah exit yang merefer ke label. Selain pada loop, label juga digunakan pada block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Ini adalah contohnya nested loop. Latihan 1. Untuk menguji pemahaman kita terhadap materi bab 3 ini, mari kita mengerjakan latihan ini. Jalankan skrip lab 4 untuk membuat tabel message. Tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Masukkan bilangan 1 sampai 10, kecuali 6 sampai dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. 3. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat isinya. Nah, ini adalah jawabannya. Ini langkah kedua, seperti ini. Dan langkah ketiga, seperti ini. Latihan 2. Buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID. Pass the value to the PL atau SQL. Block through SQL plus substitution variable define PF0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai itu sama dengan 10% dari gaji. C. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji.
Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Sertakan set verify all pada program yang Anda buat. Jawabannya seperti ini. Buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab4_SQL. Tambahkan kolom baru yaitu star seperti varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik. Ini. Latihan 4. Buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom atau field stars untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4k4.sql dengan mengklik tombol Save Script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai blok PL atau SQL melalui variabel substitusi SQL+. Define p0 sama dengan 104. Inisialisasi variabel v asterik atau 0. Tambahkan asterik string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika pegawai punya gaji 8.000, maka jumlah asteriknya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji $12.500, maka jumlah asteriknya 13. Kemudian update file atau kolom stars untuk menampung jumlah asterik sesuai jumlah gaji pegawai. Kemudian berikan perintah commit dan jalankan program untuk nilai berikut. Define p0 sama dengan 174, define p0 sama dengan 176, dan tampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Sertakan set verify all pada program yang Anda buat. Nah, kemudian jawabannya akan seperti ini. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.